Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus hidup Raja, Bina bangkit di amanah, menghukum bisa sudi, menghukum bisa sudi, jalan sahaja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 21 Maret 2022 dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 mengatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dungi dipalu suru-suruan na papituhonima sarunena, jadi masa suara nagogo di banua gijang akka dipadok. Nungasaha tu Tuhan taidoh tu Kristus nai harajaon ni hasyanganon. Babaki raja maibana roh di saliling-lilingna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, 7 sangkakala merupakan istilah bagi suatu peristiwa di mana dilakukan peniupan 7 sangkakala oleh 7 malaikat satu persatu untuk menandai rangkaian kejadian pada akhir zaman. Hal ini disaksikan dalam satu penglihatan mengenai wahyu Yesus Kristus oleh Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dan dicatatnya dalam kitab Wahyu pasal 8 sampai 11. Pertama, terjadilah hujan es dan api bercampur darah, semua dilemparkan ke bumi. Akibatnya terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Yang kedua, sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Akibatnya sepertiga dari laut itu menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Yang ketiga, jatuhlah dari langit sebuah bintang besar bernama Absintus, menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Akibatnya sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Keempat, terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Akibatnya sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari menjadi tidak terang, dan demikian juga malam hari. Yang kelima, sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci untuk membuka lubang jurang maut. Akibatnya naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Keenam, suatu suara berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu untuk melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat untuk mengerahkan 20.000 laksa tentara berkuda.
Akibatnya sepertiga umat manusia terbunuh oleh api dan asap dan belerang. Yang ketujuh, terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, dan ke-24 tua-tua tersungkur menyembah dan memuliakan Allah. Akibatnya terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara-saudara, bila sebelumnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai ke-6, pembaca kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi, maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Para pembaca kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Suara sangkakala yang ke-7 memberitakan suatu pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Akankah kita masuk ke dalam kerajaan Kristus? Tetaplah percaya di tengah kesulitanmu, sebab imanmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami setia kepadamu di sepanjang perjalanan hidup kami. Kuatkanlah kami jika karena iman kami padamu menyebabkan kegetiran. Berilah kami hati yang bijak untuk mengisi hari-hari kami dalam kasih, iman, dan pengharapan. Hingga sangkakala yang ke-7 ditiup, nama kami tertulis dalam buku kehidupan di dalam kerajaan Kristus Yesus kelak. Amin. Kita menyanyikan nyanyian HKBP dari nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus Ia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.